Bisa? Yakni an anwa'il qawaid al-fiqhiyah wa maratibiha. Anwa'ul qawaid al-fiqhiyah wa maratibuha. Ya. Jenis-jenis qawaid fiqhiyah dan tingkatannya ya. Anwa'ul qawaid al-fiqhiyah wa maratibuha. Baik. Qasama Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu al-qawaid al-fiqhiyah min khilal kitabihi al-wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah ila taqsimain. التقسيم الأول من حيث الشمول والتقسيم الثاني من حيث الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية. Jadi kita bisa mengklasifikasikan qawaid fiqhiyah seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Burnu menjadi dua klasifikasi ya. Klasifikasi yang pertama dari sisi asyumul. Asyumul artinya cakupannya. Cakupan dari kaidah itu terkait dengan juz'iyat fiqhiyah, terkait dengan ahkam fiqhiyah allati mada taqa tahta hadhil qawaid. Cuma begitu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan wujud al-ittifaq wal ikhtilaf baina ulama al-mazahib al-fiqhiyah. Ya, dari sisi kaidah yang disepakati atau yang diperselisihkan substansinya oleh para ulama khususnya dari kalangan 4 mazhab ya. Min haitsu syumul qasama Syekh al-qawaid al-fiqhiyah ila 3 aqsam atau ila 3 anwa'. Ya, dari sisi syumulnya, dari sisi cakupan dari kaidah fikih ini, maka bisa dibedakan lagi menjadi 3 maratibul qawaid al-fiqhiyah ya. Dari sisi cakupan juz'iyat wa masail fiqhiyah tahta hadhihi al-qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama adalah al-qawaidul kulliyah al-kubra. Al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Faqala Syekh Al-Burnu al-qawaid al-kulliyah al-kubra hiya al-qawaidul kulliyah al-kubra zawatus syumul al-'am was-sa'ah al-'azimah lil furu'i wal masail. Haitsu yandariju tahta kulli minha jullu abwabil fiqhi wa masailihi wa af'al mukallafin in lam yakun kulluha. Jadi yang dimaksud dengan qawaid kulliyah al-kubra itu adalah kaidah-kaidah fikih yang memang cakupannya sangat luas ya. Kebanyakan bab-bab di dalam ilmu fikih itu dicakup di dalam kaidah-kaidah ini ya. Nah, dalam hal ini beliau memasukkan atau mengatakan bahwa qawaid yang pertama ini ada 6 kaidah ya. Walaupun nanti sebenarnya sih di dalam beberapa kitab qawaid fiqhiyah ada yang mengatakan hanya 5. Nah, tapi Syekh Al-Burnu ini memasukkan al-qawaidus sitt ya, 6 kaidah fikih yang dikategorikan sebagai al-qawaidul kulliyah al-kubra. Ya, al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha, atau ada juga yang menyebut dengan qaidah innamal a'malu binniyat. Kemudian al-qaidah ats-tsaniyah al-yaqin la yazulu aw la yartafi'u bisyak. Atau kalau mau disingkat al-yaqin la yazulu bisyakki. Ini al-qaidah ats-tsaniyah min al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Al-qaidah ats-tsalitsah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-qaidah ar-rabi'ah la darara wa la dirar au ad-dararu yuzalu. Wal qaidah al-khamisah al-'adah muhakkamah. Nah, 5 kaidah ini dari nomor 1 sampai nomor 5 dari innamal a'malu binniyat atau al-umur bimaqasidiha ila al-'adah muhakkamah. Ini kaidah fikih yang bisa dikatakan cukup tua ya, bahkan nanti akan kita baca dalam nasy'ah perkembangan penulisan kitab kaidah fikih, yang mana kelima kaidah ini itu sudah ada di dalam kaidah yang sering diulang-ulang bacaannya oleh seorang ulama mazhab Hanafi ya, Ad-Dabbusi kalau tidak salah ya. Kemudian nanti dikumpulkan oleh Imam Al-Qarhi dalam usulnya, dan juga diakui oleh 3 mazhab yang lain ya, dan kemudian dikategorikan sebagai qawaid kulliyah kubra ya. Nah, namun Syekh Al-Burnu kemudian memasukkan kaidah al-kulliyah al-kubra yang ke-6, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Nah, jadi secara khusus dalam kitabnya ini Al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah ada 6 kaidah yang dikategorikan minal qawaid al-kulliyah al-kubra. Intinya 6 kaidah inilah yang nanti memiliki bab-bab yang sangat banyak, bahkan termasuk 6 kaidah yang memiliki kaidah-kaidah cabang ya, yang memiliki kaidah mutafarriqah yaitu martabah yang kedua. Baik, jadi kalau ditanya apa saja yang termasuk qawaid kulliyah al-kubra, maka jawabannya adalah 6 kaidah ini.
Kemudian al-qawaid yang kedua dari sisi syumul adalah al-qawaid al-kulliyah ghaira al-kubra. Ya. Nah, beliau mendefinisikannya sebagai qawaid adhiyaqu majalan min sabiqatiha wa in kana zawatu syumul wasa'ah. Haitsu yandariju tahta kulli minha a'dadun la tuhsa min masail al-fiqh fil abwabil mukhtalifah. Jadi sebenarnya qawaid kulliyah ghairul kubra ini juga kaidah yang cukup mencangkau berbagai macam bab fikih gitu. Tapi hanya saja dikategorikan tidak sebanyak qawaid kulliyah kubra yang pertama ya. Tapi di dalamnya juga berbagai macam juz'iyat fikih, di dalamnya terdapat banyak ahkam fikih yang juga tidak sedikit gitu ya. Dan dalam hal ini Syekh Al-Burnu mengatakan untuk al-qawaid al-kulliyah ghairul kubra qismani ya, diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah al-qawaid al-kulliyah al-mutafarri'ah min al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Nah, qawaid yang pertama yang merupakan cabang dari martabat tsaniyah ini adalah qawaid kulliyah mutafarri'ah, yakni qismun yandariju tahtal qawaid tahtal qawaid al-kubra, yaitu kaidah-kaidah yang berada di bawah atau sebagai qawaid mutafarri'ah, qawaid cabang dari al-qawaid al-kulliyah al-kubra yang 6 tadi ya. Nah, di antara contohnya misalnya adalah kaidah ad-darurat tubihul mahdurat wa hiya tatafarra'u ala qaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nah, jadi kaidah ad-darurat tubihul mahdurat termasuk kaidah kulliyah ghairul kubra, tapi dikategorikan juga sebagai qawaid kulliyah mutafarri'ah dari qawaid al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, kaidah masyaqqah tajlibut taysir ini tentunya adalah kaidah kulliyah kubra yang 6 tadi, salah satu dari yang 6 tadi. Nah, cabangnya di antaranya adalah ad-darurat tubihul mahdurat ya. Atau misalnya nanti ada kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha, yaitu kaidah fil uqud ya, halil ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani au bil alfadhi wal mabani. Nah, ini termasuk kaidah kulliyah mutafarri'ah atau kaidah kulliyah ghairul kubra al-mutafarri'ah min al-qawaid al-kulliyah al-kubra asid ya. Baik. Al-qism tsani al-qawaid al-kulliyah al-mustaqillah. Al-qawaid al-kulliyah ghairal kubra al-mustaqillah ya. Kaidah fikih yang tidak sebesar kaidah yang 6, tapi dia juga bukan menjadi cabang dari kaidah yang 6, namun dia mustaqillah, sifatnya tidak menjadi cabang dari kaidah yang 6 tadi, tapi independen gitu ya, mandiri. Nah, contoh kaidah ini adalah misalnya al-ijtihadu la yanqubu bil ijtihadi aw bimithlihi, atau kaidah at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Nah, ini ada kaidah-kaidah yang dia mustaqillah, tidak terkait dengan kaidah kulliyah kubra, tapi juga dikategorikan kaidah yang memiliki banyak cabang namun tidak sebesar kaidah yang pertama ya. Di antaranya al-ijtihadu la yanqubu bil ijtihadi aw bimithlihi, dan kaidah at-tasarruf 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Baik. Nah, kemudian al-martabah tsalitsah ya, kaidah kuliah yang ketiga min haitsu syumul adalah ad-dhabitul fiqhi. Ad-dhabitul fiqhi atau bisa dikatakan ini qawaid yang hanya khusus dalam bab-bab fikih tertentu gitu ya. Jadi kaidah yang ketiga ini dia tidak seperti kaidah kubra yang mencakup berbagai macam bab fikih, tapi juga tidak seperti kaidah kubra kaidah kulliyah ghairu kubra yang kedua yang juga masih mencakup berbagai macam bab fikih namun tidak sebanyak kaidah kulliyah kubra yang pertama, namun hanya pada wilayah bab fikih tertentu ya. Misalnya kaidah dalam bab taharah, kaidah dalam bab salat, kaidah dalam bab fikih puasa, kaidah dalam bab muamalat, munakahat, jinayat. Nah, itu disebut dengan ad-dhabitul fiqhi. Baik, maka qala Syekh Al-Burnu ya haula hadhihi al-qaidah al-qawaid zawatul majalil ad-dayyiq allati la umuma fiha haitsu takhtassu bi babin aw juz'i babin. Nah, jadi kaidah atau ad-dhabitul fiqhi yang merupakan al-martabah ats-tsalitsah min al-qawaid al-kulliyah al-fiqhiyah min haitsu syumul, ini hanya takhtassu bi babin aw juz'i bab. Ya, hanya terkhusus pada bab tertentu, bahkan bisa lebih khusus lagi dari satu bab fikih tertentu. Wa hadhihi allati tusamma bil dhawabit jam'u dhabit aw dhabitah ya, yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ad-dhawabit al-fiqhiyah, jamak dari dhabit atau dhabitah. Wa fi hadza yaqulu al-Imam Abdul Wahhab Ibnu Subki rahimahullahu taala ya, fal qaidatu wa minha ma la yahtassu bi babin ka qaulina al-yaqinu la yanfa'u bi-syak
Wa minha ma yaqtassu ka qaulina kullu kafaratin sababuha ma'siyatun fahiya 'alal fawri. Nah, jadi Asy-Syaikh Al-Burnu menukil pernyataan Imam Abdul Wahab As-Subki rahimahullah bahwa kaidah itu dari sisi kaitannya dengan bab fikih dibedakan menjadi dua. Ada yang la yahtassu bi bab, tidak hanya khusus pada bab-bab tertentu saja. Seperti kaidah al-yaqin la yarfa'u bisyak, ya ini yang terkait dengan kaidah kulliyah kubra yang pertama. Tapi ada juga yang ma yahtassu bi babin minal abwabil fiqhiyah. Ada yang khusus dalam bab tertentu, misalnya dalam masalah kafarat. Seperti kaidah kullu kafaratin sababuha maksiyah fahiya 'alal qaul. Ya, setiap kafarat yang disebabkan karena maksiat maka harus dilakukan secara cepat, ya, tidak boleh di tarahi, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini satu kaidah yang memang secara khusus dalam bab kafarat saja. Walaupun bab kafarat sebenarnya ya memiliki cabang-cabang bab yang juga banyak, ya, karena kafarat juga dibahas dalam fikih puasa misalnya, dalam fikih haji, dalam fikih munakahah, ya. Tapi dia menjadi satu bab khusus di dalam bab kafarat yang kalau dalam kaidah fikih dikategorikan adzabitul fiqhi. Ya. Baik, ini dari sisi min haitsu syumul, ya, dari sisi cakupannya maka kaidah fikih bisa kita bagi menjadi tiga, al-qawaidul kulliyah al-kubra, al-qawaid al-kulliyah ghairul kubra, dan adzabitul fiqhi. Adapun jenis yang kedua bisa lagi dibagi menjadi dua, al-qawaidul kulliyah al-mutafarri'ah dan al-qawaid al-kulliyah al-mustaqillah. Baik, cuma at-taqsim tsani, ya. Klasifikasi yang kedua dari qawaid fiqhiyah adalah min haitsul ittifaq wal ikhtilaf. Min haitsul ittifaq wal ikhtilaf baina ulama'il madzahib al-fiqhiyah, ya. Kaidah yang terkait dengan sisi disepakati kandungannya atau diperselisihkan oleh para ulama mazhab fikih. Maka bisa dibedakan menjadi dua, al-qawaid al-muttafaq 'alaiha, ya, yaitu kaidah-kaidah yang disepakati lintas mazhab. Maka dalam hal ini Syekh Al-Burnu mengatakan, ya, famin qawaidi hadhil martabah kullul qawaid al-kulli al-kubra wa afdal qawaid al-ukhra. Ya, jadi semua qawaid kulliyah kubra yang 6, al-umuru bimaqasidiha, ad-darur yuzal, al-yaqil yazulu bisyakki, kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir, dan kaidah al-'adam muhakkamah, serta kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. 6 kaidah yang dikategorikan qawaid kulliyah al-kubra ini semua masuk dalam qawaid muttafaq 'alaiha indal madzahibil fiqhiyah, ya. Termasuk dalam hal ini adalah aktsarul qawaid al-ukhra, dan juga kebanyakan kaidah-kaidah yang menjadi qawaid kulliyah ghairul kubra, apakah dari qawaid kulliyah mutafarri'ah atau qawaid kulliyah mustaqillah. Bahkan termasuk adzabitul fiqhi. Juga ada beberapa kaidah yang itu disepakati oleh para ulama, khususnya 4 mazhab. Nah, kemudian ada juga qawaid kulliyah al-madhhabiyah, ya, qawaid madhhabiyah. Jadi kaidah-kaidah yang khas dimiliki oleh mazhab tertentu, apakah mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Jadi dia khusus ada di dalam kitab dalam kaidah mazhab-mazhab fikih tertentu. Yang bisa jadi dalam mazhab yang lain tidak ditemukan, gitu, ya, atau malah di mazhab yang lain mungkin tidak diakui, gitu. Ya, tidak ditemukan atau tidak diakui itu dua hal yang berbeda. Bisa saja tidak ditemukan, tapi bisa secara praktek fikihnya mungkin bisa digunakan, gitu, ya. Artinya bisa ketemu antara dua mazhab yang berbeda, tapi kemudian ada sebagian kaidah itu ya dinisbatkan kepada mazhab tertentu karena mereka yang kemudian menciptakannya misalnya. Tapi atau bisa juga kaidah itu termasuk kaidah yang diingkari oleh mazhab yang lain. Nah, maka inilah yang kita sebut dengan istilah al-qawaidul madhhabiyah, yaitu kaidah-kaidah yang khusus hanya ada pada mazhab fikih tertentu saja, ya. Misalnya contohnya apa? Nah, ini diberikan contoh oleh Syekh Al-Burnu, ya. Atau sebelum masuk kepada contoh, beliau menjelaskan al-qawaid al-madhhabiyah ini. Al-martabatus tsaniyah al-qawaid al-madhhabiyah allati takhtassu bi madhhabin duna madhhab aw ya'malu bi madmuniha ba'dul fuqaha duna al-akharin ma'a syumuliha wa sa'at isti'abiha li katsirin min masail al-fiqh min abwabin mukhtalifah. Jadi qawaid madhhabiyah ini adalah kaidah yang sebenarnya dalam isti'abnya, dalam cakupan dan jangkauannya ini cukup banyak juga, meliputi berbagai macam bab fikih. Hanya saja dia mukhtassun bi madhhabin duna madhhab, ya, hanya dikhususkan pada mazhab tertentu atau diamalkan oleh mazhab tertentu. Wa hadhihi tu'tabaru min asbab ikhtilafil fuqaha min isdalil ahkam tab'an li ikhtilafin nadhra fi majal ta'al-ahkam. Dan inilah kata Syekh Al-Burnu yang menjadi atau keberadaan qawaid madhhabiyah inilah yang menjadikan
atau salah satu sebab di antara asbab ikhtilaf di antara para ulama. Ya, karena mereka ketika misalnya menyampaikan suatu ijtihad ya yang dinukil dari para a'immahnya misalnya, kemudian ijtihad itu rupanya menjadi satu kaidah tersendiri ya, yang lalu bisa jadi kemudian tidak disepakati oleh a'immah mazhab yang lain gitu. Maka kemudian ini masuk dalam wilayah kaidah yang diperselisihkan, dan nantinya termasuk kaidah yang diperselisihkan juga bisa digunakan sebagai dalil atau tidak. Ya, intinya ini kaidah yang hanya dalam mazhab tertentu. Wa min amsilati hadhil martabah, ya, contoh dari kaidah ini adalah misalnya adalah kaidah la hujjata ma'al ihtimal an-nashi' an dalilin. Wa asasuha qauluhum inna tuhmata idza tatarraqat ila fi'lil fa'ili hakama bi fasadi fi'li. Wa hadhil qa'idah ya'malu biha al-hanafiyyah wal hanabilah duna asy-syafi'iyyah. Wa qad ya'malu biha al-malikiyyah dimna quyudin. Jadi kata Syekh Al-Bunnu, di antara kaidah yang diperselisihkan adalah kaidah la hujjata ma'al ihtimalin nashi' an dalilin. Ya, tidak bisa dijadikan sandaran suatu pembuktian yang itu ada kemungkinan maknanya tidak sesuai yang dimaksudkan dalam dalil tersebut. Dalil yang dimaksud di sini pembuktian dalam masalah hukum, ya, bukan dalil syar'i. Ya, walaupun ini juga nanti bisa digunakan dalam dalil syar'i ilmu usul fikih gitu ya. Tapi kaidah ini kalau kita bicara dalam qawaid fiqhiyah, maka kasusnya adalah dalam pembuktian terkait dengan persoalan-persoalan fikih di masyarakat. Nah, dalam masalah apakah kaidah ini bisa digunakan sebagai dasar, maka ya dasar perbedaannya adalah inna tuhmata idza tatarraqat ila fi'il fa'il hakama bi fasadi fi'lihi. Jadi kalau ada suatu tuduhan ya kepada perbuatan seseorang yang itu kemudian tuduhannya masih memungkinkan kepada makna yang lain, tidak terkait dengan apa yang dituduhkan, maka ini bisa dikatakan pembuktian dan dalil tersebut tidak bisa diakui dalam suatu pengadilan misalnya. Nah, kaidah ini digunakan dalam mazhab Hanafi dan Hambali, ya, tapi tidak digunakan dalam mazhab Syafi'i. Namun bisa digunakan dalam mazhab Maliki, tetapi dengan menetapkan syarat-syarat yang mungkin tidak berlaku dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi bisa kita simpulkan dalam penggunaan kaidah ini ada 3 mazhab, ya. Mazhab yang pertama Hanafi dan Hambali menggunakannya secara mutlak. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i tidak menggunakannya secara mutlak. Dan mazhab yang ketiga, mazhab Maliki, yang menggunakannya dengan syurut atau quyud, ya, dengan adanya syarat-syarat tertentu di dalam penetapan kaidah tersebut untuk digunakan dalam kasus-kasus fikih. Baik, al-muhim dari sisi perbedaan dan kesepakatan, kaidah fikih bisa dibagi menjadi 2, ya. Nah, ini terkait dengan masalah al-qawaid indal madzahibil arba'ah. Ya, saya sarankan kalian membaca satu kitab ya yang disusun oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Syekh Muhammad Az-Zuhaili juga sudah beberapa kali saya kutip. Nah, bukunya cukup bagus, di dalamnya terdapat kurang lebih hampir 300 kaidah fikih yang mencakup semua kaidah yang ada dalam kitab Al-Wajiz, dan ada tambahan-tambahan khususnya kaidah-kaidah yang menjadi titik perbedaan di kalangan para ulama 4 mazhab. Dan nama bukunya sendiri memang disebutkan sebagai kaidah fikih yang menurut 4 mazhab. Jadi nama kitabnya itu adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fil Madzahibil Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fil Madzahibil Arba'ah. Ya, jadi kaidah-kaidah fikih dan bagaimana penerapannya di dalam 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Baik, ini anwa al-qawaid al-fiqhiyah wa maratibuha. Baik, thumma al-muqaddimah as-sadisah, masadirul qawaid al-fiqhiyah. Masadirul qawaid al-fiqhiyah, ya, atau istimdadat al-qawaid al-fiqhiyah. Sumber lahirnya kaidah fikih ini dari mana? Jadi basis dasar-dasar, atau bisa kita sebut juga istilah adillah, ya, dalil-dalil lahirnya kaidah fikih ini dari mana? Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan dari kitab Syekh Al-Bunnu, ya, saya ringkaskan, ada arba'atu masadir, ada 4 sumber pengambilan kaidah fikih, ya. Al-masdarul awal an-nassu alladhi jara majral qawaid, ya. Sumber yang pertama adalah kaidah itu diambil dari nas, dari teks wahyu Al-Qur'an dan sunnah yang memang memiliki makna yang seperti kaidah. Jadi dia lafadznya pendek, lafadznya mujaz, tapi dia memiliki kandungan hukum yang sangat melimpah. Nah, ini bisa dikategorikan qawaid fiqhiyah juga, tapi secara teks dia malah ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Nah, ini
kaidah atau sumber kaidah yang pertama ya, an-nassul ladzi jara majral qawaid. Nah, contohnya misalnya Syekh Al-Bunun memberikan contoh, famin ayatil kitabil lati jarat majral qawaid. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dia bisa dikatakan sebagai kaidah ya di dalam ilmu fikih, qauluhu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faqad jama'at hadhihi al-ayah 'ala wijazati lafziha anwa' al-buyu' ma ahalla minha wa ma harrama ada mastasna. Oh, ada mastasnya. Nah, jadi ayat ini pendek, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba dalam surah Al-Baqarah 275, tetapi dia menyimpan atau mengandung berbagai macam kaidah-kaidah seputar masalah jual beli yang halal ataupun yang haram. Dan juga qawaid kaidah surah Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Fahadi qaidah syamilah litahrir kullu litahrimi kulli ta'amul wa tasarruf yuaddi ila akli amwalin nasi wa islafiha bil batil min ghairi wajhin masyru'in yuhilluhu Allah wa rasuluhu kasariqah wal riba wal jahala wal darar wal gharar wa ghairuha min al uqudil batilah. Nah, jadi ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya, ayat Al-Qur'an yang secara teks sangat pendek tetapi mengandung banyak hukum-hukum khususnya dalam masalah harta-harta yang haram, apakah karena suatu kejahatan atau karena akad-akad yang bertentangan dengan syariat. Kemudian ayat wa minha qauluhu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu, qala Imam al-Qurtubi ya sahibul kitab al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa ghairuhu, hadhihi al-ayah min thalathi kalimat ay jumal. Khudhil aqwa al-kalimatul ula, al-kalimatul tsaniyah wa'mur bil 'urfi, wal kalimatul tsalitsa wa'rid 'anil jahilin. Tadammanat qawaid asy-syari'ah fil ma'murat wal manhiyat. Ya, mencakup meliputi berbagai macam kaidah-kaidah syariat dalam urusan perintah ataupun larangan-larangan syariat. Ya, khudhil aqwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, kata Imam Al-Qurtubi dan selainnya. Wa minha qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, ya suratul Maidah, fal amru yaqtadil wafa bi kulli aqdin masyru' wa ihtiram kulli ma yaltazimu bihi al-insan ma'an nas. Nah, ini juga ayat yang kemudian dia jadi majral qawaid ya, yang bisa digunakan sebagai kaidah dalam masalah akad-akad yang terjadi di tengah manusia. Wa minha qauluhu ta'ala fil ayatil jami'atil fadhah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat yang juga jami'ah ya, kandungannya sangat luas sekali yang menjadi satu kaidah juga di dalam kaidah-kaidah dalam penerapan hukum fikih. Wa ghairu dzalika fi kitabillahi katsir. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang potongan-potongannya itu bisa dikategorikan sebagai al-qaidah allati jarat majral atau an-nassul allazi jara majral qawaid. Baik, ini dari Al-Qur'an ya. Kemudian contoh lain misalnya dari sunnah. Nah, dari sunnah Nabi SAW dicontohkan oleh Syekh Al-Bunun, wa min al-ahadits asy-syarifatil jami'ah allati jarat majral qawaid ila janibi muhimmatiha at-tasyri'iyyah fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim wa ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran. Ya, di antaranya kaidah yang menjadi atau hadis Nabi yang menjadi kaidah ya, karena terkait juga dengan mukjizat Nabi yang Allah berikan, utiya jawami al-kalim, Rasul diberikan oleh Allah kalimat-kalimat ya di lisannya itu yang pendek, bukan ayat Al-Quran ya, kalimat yang terkait dengan hadis beliau, ucapannya pendek tapi maknanya sangat luas sekali ya. Qauluhu di antaranya adalah sabdanya kullu muskirin haramun. Padahal hadzal hadis ala wijazati lafzihi ala tahrimi kulli muskirin min ainabin aw ghairihi ma'i aw jamid nabati aw hayawani aw masnu'. Nah, ini juga menjadi kaidah yang sangat penting sekali dalam istinbatul ahkam ya. Bahkan kalau misalnya ada yang mempertanyakan kenapa narkoba itu haram, kan nggak ada di dalam Al-Quran, yang diharamkan hanya khamar ya, dan khamar itu biasanya adalah ma'i' ya, bersifat cair ya, maka dikatakan berdasarkan hadis Nabi kullu muskirin haramun. Intinya setiap memabukkan bentuknya apapun, sumbernya dari manapun, apakah nabati atau hayawani atau dia masnu', suatu buatan manusia, maka hakikatnya dia selama itu muskir bisa menimbulkan mabuk, hukumnya haram ya. Nah, ini jadi hadis Nabi yang kemudian menjadi kaidah juga. Kemudian wa minha qauluhu ta'ala qauluhu alaihi salatu wassalam la darara wa la dirar. Ya, fa hadzal hadits nassun fi tahrim ad-darar bi anwa'ihi li anna la an-nafiyah la darar wa la dirar, la an-nafiyah tufidu istighraq al-jins. Atau dalam ilmu ushul fikih ini adalah
siyagul umum ya. La an-nafiyah ini termasuk siyagul umum, lafaz yang memiliki kandungan makna yang umum. Maka ya karena mengandung makna yang umum, doror dan diror yang dimaksud dalam hadis ini mencakup segala hal yang bisa menimbulkan bahaya ya, tidak dibatasi hanya dalam kasus tertentu. Fal hadisu wa in kana khabaran lakinnahu fi ma'na nahyi fayasirul makna utsruku kullu dararin wa kullu dirarin. Jadi walaupun hadis ini dia secara teks khabar itu artinya uslub khabari ya, tidak terkait dengan larangan ataupun perintah, namun dia memiliki makna an-nahi. Itu kalau di kalau di takdir maka maknanya adalah utsruku kullu dararin wa kullu dirarin. Jadi ini kaidah yang juga berasal dari hadis Nabi, bahkan menjadi kaidah qawaid kulliyah kubra yang 6 tadi. Kemudian wa minha qauluhu alaihi salatu wassalam al-muslimuna 'inda syurutihim fa dhahirul ma'na wujub ihtirami kulli ma radiyahu al-muta'aqqidan min asy-syurut illa asy-syurut allati tuhillul haram aw tuharrimul halala kama warada fi riwayah. Nah, kemudian ini juga ayat hadis yang menjadi kaidah ya dalam masalah apa yang terkait dengan dua pihak yang saling berakad, boleh di antara mereka itu menetapkan syarat ya di antara mereka selama itu tidak dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baik, ana as'al ya ikhwan, ya tulab. Apa yang kalau dalam ilmu ushul fikih syarat yang ditetapkan oleh sesama manusia yang tidak ada dalam ketentuan syariat tetapi juga tidak bertentangan dengan syariat itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Istilah untuk menyebut syarat yang diberlakukan antar manusia dalam akad-akad mereka, tapi tidak ada secara langsung ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, di samping tidak juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau dalam ilmu usul fikih namanya apa? Ada yang tahu nggak? Contoh ya. Contoh misalnya begini. Ada seorang laki-laki dan wanita menikah. Ya. Kemudian seorang wanita ketika dinikahi oleh seorang laki-laki menetapkan syarat agar akadnya diberlangsungkan. Boleh kamu menikahi aku dengan syarat kamu tidak boleh berpoligami misalnya. Itu syaratnya namanya apa kalau dalam ilmu ushul fikih? Nanti kalau dalam ilmu ushul fikih ada syarat yang disebut dengan syartun syar'i. Nah, syartun syar'i itu syarat yang memang diakui oleh syariat. Misalnya seperti suci dari hadas, menghadap kiblat sebagai syarat sahnya sholat. Itu ada dalam syariat. Tapi kalau misalnya syarat yang diberlakukan antara manusia, itu namanya syaratnya apa? Syarat ini istilahnya apa? Lawan dari syartun syar'i. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, kawan. Sudah belajar ilmu ushul fikih kan? Bab hukum syar'i, ada bab syarat di hukum wadha'i. Lupa, Ustaz. Nah, rujuk lagi ya. Dasar Murajaah lagi, Ustaz. Syartun. Baru berapa semester udah lupa. Namanya disebut dengan syartun ja'ali. Apa? Ja'ali. Ya, ja'ali. Lawan dari syartun syar'i. Jadi ja'ala syai' syartan ya lil aqdi alladhi yajra bainal muta'aqidain. Itu syartun ja'ali. Nah, syartun ja'ali inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla fiha haraman aw harrama fiha halalan. Nah, tapi kalau tadi contoh kasus yang saya sebutkan itu kira-kira syaratnya boleh atau tidak? Atau syarat ja'ali ini nanti kemudian dibedakan oleh para ulama menjadi dua. Ada syartun fasid, ada syartun sahih. Ya. Jadi kalau syarat itu misalnya tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya disebut dengan syartun sahih. Tapi kalau bertentangan dengan syariat namanya syartun fasid. Ya, tentu yang dibolehkan adalah syartun sahih. Nah, kalau kasus yang tadi saya sebutkan, menikah misalnya, seorang laki-laki menikah. Kemudian si istrinya mensyaratkan tidak boleh poligami. Itu syartun sahih atau syartun fasid? Fasid. Fasid, Ustaz. Atau tergantung yang ditanya siapa? Ikhwannya atau akhwatnya? Tergantung. Kalau ditanya akhwatnya itu fasid, Ustaz, katanya. Kalau akhwatnya fasid atau sahih? Itu pernah ada di film KCB, Ustaz. Ya makanya ya kan film. Nah, film itu kira-kira ada dasarnya enggak? Ada pernah dibaca kita apa gitu, Ustaz? Ya, saya lupa sih ini ya, oleh Ana Al-Qafunisa. Iya, betul, Ustaz. Ketika dinikahi oleh siapa dalam film itu?
Oleh siapa? Ketika dia dinikahi oleh siapa? Furqan Ustaz. Furqan. Hah? Siapa? Dinikahi Furqan Ustaz. Ah, Furqan ya. Istri suami Kitabnya pertama. lupa kitabnya. Jadi jawabannya baca kitab. Nih, saya kasih jawabannya. Baca kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, ya. Jadi yang dibaca oleh Ana Al-Tafunisa itu kitab Al-Mughni itu. Kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Tetapi dalam masalah ini ya, dalam masalah persyaratan tidak boleh berpoligami ini sebenarnya fihi qaulan. Ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan itu syartun ja'ali sahih. Dan ini termasuk yang diambil oleh Imam Ibnu Qudamah dan mazhab Hambali. Ya. Jadi mazhab Hambali termasuk yang berpendapat itu syarat yang dibolehkan. Artinya ya suami harus konsisten ketika si istri misalnya mensyaratkan hal tersebut, harus konsisten menjaganya. Dan kalau kemudian dia melanggar dan akhirnya berpoligami, ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, si suami kemudian berdosa ya, terkait dengan hukum akhiratnya, dianahnya dia berdosa, hukum dianahnya. Tapi kalau untuk hukum di dunia, itu di akhirat tadi ya, hukum di dunia hukum akhirat terkait dengan hak istrinya yang dia bisa berdosa. Sedangkan kalau hukum di dunia, maka istrinya punya hak untuk menuntut khulu kalau dia melanggar syarat yang sudah ditetapkan itu. Ya, jadi istri yang mengkhulu, istri yang menggugat cerai itu tidak dikategorikan berdosa karena ini punya dasar. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, misalnya seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan ini syartun fasid, ya, termasuk syarat yang fasid. Suami boleh tidak mengambil syarat ini. Jadi kalau dia berpoligami ya sudah selesai gitu. Istri tidak punya hak apa-apa. Nah, ini ada dua pendapat gitu ya. Jadi syartun ja'ali ini kalau untuk kasus yang tadi kita sebutkan itu khilafiyah. Kecuali kalau misalnya syaratnya itu jelas-jelas menentang syariat. Jelas-jelas menggugurkan hak di antara mereka. Misalnya seperti suami yang mengatakan saya akan nikahi kamu dengan syarat tidak memberi nafkah. Nah, ini jelas syartunnya fasid. Ya, atau seorang istri yang secara fisik ya sehat, suaminya juga sehat, lalu mensyaratkan saya terima nikahnya dengan syarat saya tidak digauli misalnya. Nah, ini syartun fasid, ya tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya nih, ya ikhwan, saya tanya, kalau misalnya istri mengatakan begini, saya terima nikahnya dengan syarat saya tetap tinggal bersama orang tua, itu syarat fasid atau sahih? Jadi istrinya itu nggak tinggal sama suaminya, dia tinggal sama orang tuanya. Karena mungkin dia anak bungsu gitu, mensyaratkan kemudian tinggal sama orang tuanya. Itu syarat fasid atau syarat sahih? Ikhtilaf, ikhtilaf. Ya, tergantung orangnya, Zat. Tergantung orangnya. Tergantung yang membuat syarat siapa ya. Iya, Zat. Ya ini sebenarnya tergantung suami, Zat. Yang nama istri kan ikut suami, Zat. Kalau suaminya miskin, terima ya. Kalau suaminya miskin dia terima aja, nggak punya apa, akhirnya nggak ada beban nyari makan minum ya. Tapi kalau syaratnya, kalau istrinya kaya, kalau suaminya kaya beda lagi gitu. Ini sebenarnya mirip seperti syarat poligami tadi juga, karena hakikatnya kan di antara hak suami itu pada dasarnya adalah istri harus tinggal di rumah suami atau istri harus bersama suami dimanapun berada. Ya, tapi kalau disyaratkan tidak, berarti ada hak dari suami yang bisa dikategorikan secara fasid juga, ada hak suami yang kemudian dilanggar. Ya, tapi sebaik-baik di antara mereka adalah wa amruhum syura bainahum. Sebaiknya musyawarah lah ya, sebelum muncul syarat-syarat yang bermasalah ini. Baik, ya, ini hadis-hadis Nabi yang dikategorikan qawaid fiqhiyah ya. Nah, ini jadi sumber yang pertama min masadir qawaid al-fiqhiyah an-nas alladhi jara majra al-qawaid. Wal masdar at-tani al-qaidah al-mustanidah min al-ijma'. Ya, kaidah yang kedua adalah kaidah yang sumbernya adalah ijma' para ulama ya. Nah, misalnya contohnya adalah kata Syekh Al-Burnu, qawaid fiqhiyah masdar wal ijma' al-mustanidah ila al-kitab wa sunnah. Fa min amthilati qawaid hadzal masdar. Jadi kaidah yang dia ini berdasarkan ijma' tapi dari hasil ijtihad terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya adalah la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad ketika ada nas. Ya, fahadzil qaidatu fi tahrim al-ijtihad fi hukmi mas'alatin warada fiha nassun minal kitabi wa sunnati al-ijma' li'annahu innama yahtaju lil ijtihad inda adami wujudin nas.
Amma inda wujudihi fala ijtihada illa fi fahmin nassi wa dalalatihi. Nah, yang dimaksud nas di sini apa ya, ikhwan? Yang dimaksud nas di sini. Tidak boleh beristihad dalam masalah yang ada nasnya. Padahal kan kita kalau bicara nas, ayat Al-Quran dan hadis juga harus beristihad di dalam menyimpulkan hukumnya, gitu ya. Nah, ini juga perlu dipahami secara baik ini. Istilah nas yang dimaksud dalam dalam kaidah ini la ijtihad maksudnya adalah suatu ayat atau suatu hadis yang sudah menyimpulkan suatu hukum yang tidak perlu lagi dipahami dengan pemahaman yang di luar teks. Contoh misalnya dalam istilah kasus fikih itu ada bab dalam bab zakat al-waqsu. Al-waqsu itu artinya adalah nilai kewajiban harta zakat yang dimaafkan. Ya. Coba saya tanya ya, Ikhwan, kalau zakat ternak berupa kambing, itu nisabnya berapa? Ikhwan, nisab dari kambing itu berapa? Kewajiban zakat dari nisab kambing. 40 ya, Ustaz? 40 ya. 40 kewajibannya berapa? Zakatnya berapa kambing? 40 ekor kambing berapa kambing? Satu ya? Satu ya, Ustaz? Satu. Nah, saya tanya, kalau misalnya ada orang punya kambing jumlahnya 120 kambing, kewajiban zakatnya berapa? Nah, jadi seseorang punya kambing 40, kewajiban zakatnya 1. Tapi kalau kambingnya 120, kewajiban zakatnya berapa? Berapa kambing? Saya kasih analogi yang lain. Para ulama sepakat. Kalau ada orang punya sapi, jumlahnya 30, kewajiban zakatnya seekor sapi. Kalau dia punya 60, kewajibannya 2. Kalau dia punya 90, kewajibannya 3. Ya, berarti dilipat kelipatannya. Nah, sekarang kambing. Ada orang punya kambing 40, satu ekor zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 120 berarti berapa? Berapa zakat dari 120 ekor kambing? Ada yang tahu? Ini gara-gara tinggal di Jakarta ya nggak ada peternak ya. Berapa kewajiban zakat kalau seseorang punya 120 ekor kambing yang sudah lewat haul 1 tahun? Berapa kewajiban zakatnya? Berapa ekor? 3, Ustaz. 3? Nah. Ini, 2, Ustaz. 2. 3 apa 2? 2. Ikhtalafa Tiap tambah 100 baru nambah, Ustaz. Ikhtalafa alladzi la ya'rifun. La syatani wa la. Jadi kewajiban zakatnya tetap 1. Oh, karena inilah yang disebut dengan waqas yang dia masuk dalam kaidah la ijtihada ma'an nas. Sebab Nabi SAW bersabda, ya tidaklah seseorang itu menunaikan zakat lebih dari seekor kambing sampai dia memiliki lebih dari 120 ekor. Nah, kenapa kok angkanya 120? Yaitu Allah alam, seperti kita ditanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, nggak usah dicari alasannya. Nah, jadi kalau seseorang itu punya 40 sampai 120 lewat 1 tahun, kewajibannya hanya tetap seekor kambing. Ya, nanti ketika sudah di angka 300 baru per 100-nya ada seekor kambing. Nah, ini namanya disebut dengan waqas. Padahal kalau pakai kaidah qiyas, dan qiyas itu ijtihad, mestinya 120 ekor kambing adalah berapa? 3 ekor mestinya, gitu ya. Tapi ini tidak berlaku untuk tidak berlaku untuk kambing. Jadi kambing itu kewajibannya tetap 1 ekor walaupun dia sudah mencapai 120. Jadi kalau berdasarkan kias itu ada 3, tapi kias ini tertolak karena dia bertentangan dengan nas. Maka berlakulah kaidah la ijtihada ma'an nasi. Ya, nah ini jadi contoh dari kaidah ini. Baik, kemudian ada kaidah al-ijtihadu la yantaqidu bimithli. Saya langsung jelaskan saja ya. Kaidah ini juga disepakati oleh para ulama. Kalau digunakan dalam masalah fikih, seperti yang sudah kita contohkan kemarin, ya ini ada juga digunakan dalam usul fikih, tapi ini karena kita bicara fikih. Misalnya contohnya seperti fatwa terkait dengan masalah khulu, gugatan cerai. Gugatan cerai itu dia statusnya apa? Apakah dia talak atau fasakh? Ya.
Nah, talak atau fase, tentunya kan antara talak dan fase itu punya punya konsekuensi yang berbeda antara dua jenis ini ya. Kalau talak nanti misalnya iddahnya tergantung kepada status istrinya, yang bisa saja iddahnya adalah 3 kali kuru atau melahirkan ya, atau 3 bulan. Tapi kalau untuk hulu yang dikategorikan fase oleh sebagian ulama, maka dia iddahnya cuma 1 kali haid menurut mazhab Hambali misalnya. Dan juga konsekuensi lainnya kalau dia statusnya adalah fasakh, maka ya tidak boleh si suami rujuk kecuali dengan akad baru. Tapi kalau dia statusnya talak, maka selama iddahnya berlaku boleh suami rujuk tanpa harus ada akad yang baru. Nah, ini kan ada konsekuensi terkait dengan status hulu. Nah, para ulama kemudian setelah berbeda pendapat, bisa jadi ada seorang mufti pada tahun ini memfatwakan kepada kasus istri yang menggugat cerai ini adalah fasakh. Artinya dia melakukan konsekuensi fasakh. Rupanya tahun depan si mufti ini kemudian ya yu'idun nazar ya, mengulangi ijtihadnya, mengulangi proses ijtihadnya, dan akhirnya kesimpulannya rupanya talak. Nah, maka untuk kasus yang sudah ditetapkan hulu itu fasakh tetap berlaku hukum fasakh, sedangkan untuk kasus yang tahun kedua dengan orang yang berbeda tapi hukumnya tetap dalam masalah yang sama, itu berlakulah fatwa yang kedua, yaitu fatwa tentang talak. Nah, kenapa kok tidak kemudian yang pertama mengikuti fatwa yang kedua? Ini kaidahnya al-ijtihadu la yantaqidu bimithlihi. Ijtihad tidak bisa diganti, tidak bisa digugurkan, dibatalkan dengan ijtihad yang semisal gitu ya. Nah, ini juga dasarnya adalah kesepakatan para sahabat yang saat itu muncul pada masa Umar bin Khattab terkait dengan kasus waris ya. Kalau kalian nanti belajar fikih waris ada bab namanya al-musyarrakah ya. Yaitu 2 fatwa Khalifah Umar yang berbeda untuk kasus yang sama tapi 2 tahun yang berbeda. Maka Umar kemudian mengatakan ini adalah fatwa untuk tahun ini dan yang lalu adalah fatwa untuk tahun yang lalu. Kalau ijtihad maka tidak bisa membatalkan satu sama lain. Jadi ini didasarkan kepada ijma. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kita percepat sedikit, kita selesaikan di sini karena sudah waktu isya. Ya, kemudian kaidah yang berikutnya al-qaidah al-mustanbatah minan nassi wal ijma' wa ma'qulin nas. Ya, kaidah yang dia disimpulkan dari nas, ya bukan berdasarkan teks Al-Qur'an atau teks hadis atau ijma', tapi dia istinbat, ijtihad yang dia disusun berdasarkan pernyataan sang mujtahid, tapi sumbernya tetap berasalkan dari Al-Qur'an, nas atau hadis atau ijma' atau ma'qulun nas. Ma'qulun nas itu maksudnya qiyas. Nah, inilah kaidah-kaidah yang banyak kita temukan di dalam qaid fiqhiyah ya. Al-umuru bimaqasidiha al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-umuru bimaqasidiha ini mustanbat min hadis innamal a'malu binniyat. Al-yaqin la yazulu bisyak, al-mustanbat min hadis katsir min ahadits katsira minha idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatra asyak wal yabni ala mastaiqana. Nanti insyaallah akan kita bahas dalam bab al-yaqin la yazulu bisyak ya. Nah, jadi ini kaidah-kaidah yang dikategorikan kaidah ijtihadi ya, tapi dasarnya tetap dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' serta qiyas. Dan yang terakhir adalah al-qaidah al-mustakhrajah min aqwalil mujtahidin. Nah, kaidah-kaidah yang didasarkan kepada ijtihad para ulama yang mereka memahaminya tidak langsung kepada nas Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas, tapi menggunakan menggunakan dalil-dalil lain, misalnya menggunakan qawaid ammah li syariah atau menggunakan istidlal di luar 4 dalil yang disepakati, lalu kemudian disimpulkan dalam kaidah-kaidah fikih. Misalnya seperti kaidah innama yathbutul hukmu bitubutis sabab. Ya. Kemudian ada kaidah al-aiman fi jamil khusumat mawdu'atun fi janibil mudda alaihi illa fil qasamah. Kemudian iyatama al-isyarah wal ibarah wa ikhtalafa mawjibuhuma ghulibatil isyarah. Dan seterusnya ini nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas dalam kaidah-kaidah fikih.